Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat dipertemukannya kita dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan ini Allah bukakan pintu pengampunan, kesempatan kita untuk memperbaiki diri dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi hambanya yang bertakwa sebagaimana tujuan kita dalam berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana kepada orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. La'allakum tattaqun. Kaum muslimin rahimakumullah, umat Islam tidak ada yang tidak ingin masuk surga. Ketika ditanya siapa yang masuk surga, maka otomatis semua manusia menginginkan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada yang bercanda, saya walaupun masuk surganya hanya di emper-emperan saja, jadilah asalkan masuk surga. Karena apa? Saking nikmatnya surga. Walaupun di emperannya saja sudah sangat nikmat, gitu kan. Tapi ternyata ada sebuah hadis yang menjelaskan bahwa ada 4 golongan yang malah surga merindukannya. Surga merindukan 4 golongan ini. Siapa itu? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafar, talil Quran wa hafizil lisan wa mut'imil ji'an wa shaimi fi sahri Ramadan. Pertama, talil Quran, orang yang gemar membaca Al-Quran, orang yang sehari-harinya senantiasa dekat dengan Al-Quran. Jadi mari kita manfaatkan momen Ramadan ini menjadi hamba Allah yang mulai senang dengan Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran ini Masya Allah, orang yang senang membaca Al-Quran, maka nanti di alam barzah Al-Quran itu yang menjadi temannya, Al-Quran itu yang menjadi sahabatnya sampai di hari kiamat nanti datang. Masya Allah. Jadi mari kita jadikan Al-Quran itu sahabat dekat kita. Kita baca walaupun 1 ayat 1 hari, ya, bertahap ya. Kita baca, kita pahami, kita tadabburi, ya. Jika tidak paham, tanya sama ustadz, sama orang-orang yang paham, ya. Karena apa? Mereka yang selalu mengisi hidupnya dengan Al-Quran itu orang yang akan tenang jiwanya, karena Al-Quran dijadikan oleh dia pedoman dalam hidupnya. Setelah kita sudah terbiasa dengan Al-Quran, kita ajarkan kepada anak kita, kepada istri kita, kepada orang-orang terdekat kita. Ya, khairukum
man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Dalam sebuah hadis dinyatakan bahwa sebaik-baik kalian adalah siapa yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Masya Allah. Ya, mari kita manfaatkan baca Al-Quran, manfaatkan. Jangan sampai kita dikalahkan oleh HP. Al-Quran kalah oleh HP. HP itu zaman sekarang ini sangat jika tidak bisa mensiasatinya, jika tidak bisa memanagenya, maka HP itu dapat berakibat sangat buruk. Semua manusia sekarang ini rasanya tidak ada yang tidak punya HP. Hari-harinya HP itu mungkin kalau masuk dalam saku ini, keluar masuk saku itu mungkin sampai 50 kali lebih. Ya. Apapun yang kita lakukan setelah kegiatan apapun, kita buka HP. Ya. Bangun tidur buka HP. Ya. Terus kita habis rapat buka HP. Dikit-dikit buka HP, dikit-dikit buka HP. Nah, kita manfaatkan ini. Manfaatkan HP itu, kita download Al-Quran. Ya, boleh kita baca Al-Quran melalui HP kita. Kita siasati. Ya, teknologi itu dibuat untuk mempermudah kita. Jadi, ketika kita bawa ke tempat yang baik, maka dia akan bermanfaat. Ya, jadikan diri kita orang yang senang atau gemar membaca Al-Quran. Semoga Ramadan ini kita bisa menjadi hamba Allah yang senang membaca Al-Quran, sehingga dapat termasuk ke dalam 4 golongan tadi, yakni yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, wahafizil lisan, orang yang selalu menjaga lisannya dari berkata kotor, mencaci maki, ataupun menghujat. Ya. Orang yang bisa menjaga lisannya akan sangat disenangi oleh orang yang lainnya. Ya. Karena apa? Lidah ini nikmat, tapi ketika tidak bisa kita jaga, maka lidah ini akan menjadi penyebab kita menyeret kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillah. Ya, karena lidah ini lembut, tapi tajamnya lebih tajam daripada pisau. Ya. Ketika ucapan itu sudah keluar, maka akan sulit untuk dicabut kembali. Ya, banyak orang yang malah sampai puluhan tahun merasakan sakit hati karena ucapan lisan, lidah. Ya, orang sangat sangat lebih sakit hati, lebih terhina karena ucapan. Bahaya. Oleh karena itu, mari kita jaga. Orang yang bisa menjaga lisannya, ya, itu termasuk orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang ini banyak, bahkan ada yang berpendapat bahwa begini, ketika kita menyebarkan berita-berita hoax, itu juga bisa dianggap dengan berkata, karena lisan itu menyampaikan berita. Sama sekarang kita share misalkan berita-berita yang bisa memprovokasi orang lain, itu juga termasuk ke dalam ini. Orang yang tidak bisa menjaga lisan, orang yang menyebarkan berita-berita hoax, gitu kan. Lisan ini bisa berpengaruh kepada orang lain. Ketika lisannya baik, maka insya Allah manfaat yang dihasilkan oleh lisan tadi juga akan menjadi baik. Nah, puasa menahan haus dan lapar, juga menahan semuanya, menahan seluruh panca indera kita agar senantiasa dalam lingkup ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam rambu-rambunya agama Islam, Al-Quran dan hadisnya Allah
hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang kedua, wa hafizil lisan. Yang ketiga, wa mut'imil ji'an. Ya, orang yang senang memberi makan orang yang sedang kelaparan. Ya, Masya Allah. Puasa ini adalah momen kita bisa ikut merasakan bagaimana sih menjadi orang yang miskin, yang kelaparan, ya, yang lapar. Kita yang bisa sahur, ya, puasanya cuma siang hari saja. Jadi merasakan tidak enak, dan untuk beraktivitas merasakan agak lebih sedikit lelah. Bagaimana dengan teman-teman atau sahabat-sahabat kita, orang-orang yang lain yang bahkan laparnya itu bukan siangnya saja, pagi, siang, malam, sampai 3 hari, 2 hari, bahkan ada yang hanya minum air putih saja untuk bertahan hidup. Masya Allah. Ya, di sini Allah ajarkan, mari kita menjadi hamba yang bisa berbagi. Karena apa? Di dalam rezeki yang kita peroleh itu ada rezeki orang lain yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini sebagai penyalurnya. Jadi bahagialah orang yang mempunyai banyak kelebihan rezeki yang bisa membantu orang lain. Ya, gitu. Oleh karena itu Allah sangat menyukai orang-orang yang senang berbagi dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita bisa seperti itu, maka insya Allah kita menjadi salah satu golongan yang diridhokan oleh Allah dan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, wasaimi fi syahri Ramadan. Orang yang berpuasa pada bulan Ramadan, tentunya dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berpuasa itu tujuannya agar menjadi orang yang bertakwa. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu tidak akan menjadi otomatis bertakwa jika tidak diikuti, tidak diisi dengan ibadah-ibadah yang lain. Ya, siapa saja yang insya Allah bisa dijanjikan menjadi orang yang bertakwa, itu orang yang ketika dia berpuasa ibadahnya tambah rajin, ya, sholatnya tambah rajin, baca Qurannya tambah rajin, insya Allah, ya, senang bersedekah, senang berbagi. Itu jadi ketika dia berpuasa tapi sholatnya juga males-malesan, cuman tidur saja, boleh tidur, boleh, tapi ketika ibadah-ibadah yang lain tidak dikerjakan, maka puasa itu agak kurang bernilai bagi dirinya. Padahal puasa ini untuk mengecas iman kita, bahwa kita ini adalah makhluk yang lemah, yang tidak akan bisa bertahan tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sudah belajar, hati ini belajar dan menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wajar jika puasa dijadikan tujuannya itu adalah agar kita menjadi orang yang bertakwa. Ya, ketika puasanya diisi dengan hal-hal yang baik, diisi dengan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan, ibadah sunnah di bulan Ramadan ini menjadi seperti ibadah wajib pahalanya. Ya. Bayangkan. Jadi alangkah sayangnya jika kita dalam berpuasa di bulan Ramadan tidak diikuti dengan ibadah-ibadah yang lain. Sangat disayangkan. Semoga puasa yang kita jalani saat ini itu dapat menjadikan kita menjadi salah satu dari 4 golongan yang dirindukan oleh Allah, oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua
bisa menjalani Ramadan sampai akhir dan kembali kepada fitrah, ya. Barang siapa man soma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi setelah selesai Ramadan kita bisa menjadi orang yang suci, orang yang fitrah seperti bayi yang baru dilahirkan, insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu saja, mari kita semangati motivasi diri kita dengan ibadah-ibadah. Semoga kita bisa menjadi 4 golongan yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.